Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi di series tutorial ya. Setelah sekian lama kita nggak bikin video tutorial lagi, akhirnya sekarang bisa saya sempatkan untuk membuat video tutorial. Nah, jadi kita akan bahas apa sekarang? Jadi kita akan bahas tutorial tentang Jadi kita akan bahas tutorial di beberapa aplikasi Google lagi ya teman-teman. Nah, jadi kita akan lebih fokuskan di tutorial ini ke aplikasi Google teman-teman. Oke, kita tanpa basa-basi, kalau misalkan jika nanti ada hal yang tidak paham, boleh nanti langsung ditanya di komen ya teman-teman. Oke, kita konekkan dulu ke WiFi karena kita ingin menggunakan aplikasi Google, otomatis kita harus menggunakan online ya teman-teman, atau kita mengkonekkan ke WiFi. Walaupun di Chromebook kita bisa menggunakan secara offline, namun yang kali ini saya menggunakan laptop ya teman-teman, jadi ya kita harus online. Oke, kita buka dulu aplikasi Google-nya. Kita menggunakan aplikasi Google Chrome aja. Kebetulan saya menggunakan akun Belajar ID ya teman-teman. Jadi kita fokuskan juga kita menggunakan akun Belajar ID. Kalau misalnya teman-teman gak punya, nggak apa-apa, it's okay. Ya, oke, kita buka. Nah, sebetulnya sangat gampang sekali ya untuk memahami aplikasi Google ini. Sebetulnya kalau misalkan kita membiasakan diri, otomatis ini akan mulai jadi terbiasa ya menggunakan aplikasi Google. Karena hampir saya setiap hari itu menggunakan Chromebook, jadi mau nggak mau kita harus bisa aplikasi dari Google itu ya. Terutama di Google Sheet, kemudian Google Dokumen juga sama ya teman-teman. Oke. Nah, biasanya saya untuk mengakses aplikasi Google ini atau Google Dokumen, biasanya saya masuk ke Google Drive dulu, teman-teman. Ya, kita masuk Google Drive dulu agar nanti datanya terkelola dengan baik. Jadi jangan sampai ketika kita butuhkan data tersebut, kita pusing gitu ya. Kita pusing letaknya di mana. Nah, menggunakan Google Drive ini adalah supaya kita paham letaknya di mana gitu. Oke, sebentar. Kita coba akan buat suatu folder ya di Google Drive. Jadi supaya kita fokuskan tentang video tutorial kita akan simpan di mana. Sebetulnya saya juga sudah buat sih ya, sudah buat. Di sini ada yang namanya konten. Nah, di sini adalah tempat saya membuat konten. Kita double klik aja di folder konten. Biar nanti kita bisa lanjutkan lagi, teman-teman. Ya, jadi kita bisa lanjutkan lagi proyekan-proyekan yang sudah kita buat untuk konten ini. Kita buka aja di bagian konten. Memang untuk menggunakan Google Dokumen ini atau Google Sheet atau Google Spreadsheet ya teman-teman, kita harus menggunakan koneksi internet yang agak sedikit lancar ya. Kalau nggak lancar nih kayak gini, loadingnya lama ya teman-teman. Nah, jadi sebetulnya nggak ada perbedaan. Artinya bukan nggak ada perbedaan, artinya ada perbedaan. Namun ketika kita paham basicnya, saya yakin kita nggak akan kesulitan teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita coba menggunakan Google Dokumen dulu ya. Caranya kita klik kanan. Bisa klik kanan sebetulnya di bagian area yang kosong, atau bisa juga kita klik baru di sini teman-teman. Namun saya lebih enaknya klik kanan, kemudian di sini kita buka Google Dokumen. Nah, biasanya Google Dokumen ini saya buat sebagai sarana saya membuat artikel, teman-teman. Nah, di beberapa situs website di misalkan di area Chromebook, kemudian di imanbudiman.com, saya sering menggunakan aplikasi Google Dokumen sebagai untuk mengetik artikelnya. Karena di Google Dokumen saya sering menggunakan yang namanya tools voice typing ya. Tools voice typing. Jadi tools voice typing ini sangat enak sekali buat kita buat kita gunakan kalau kita mager untuk mengetik seperti itu. Nah, selain itu juga di Google Dokumen ini kita bisa menghitung jumlah word ya atau kata. Nah, nanti teman-teman bisa, nanti kita contoh, kita buka dulu website deh.
Ini adalah salah satu website baru saya, teman-teman ya. www. Nah, kayak gini. Oke, kita coba. Nah, jadi di sini kita bisa menghitung jumlah daripada katanya. Nah, ini sangat berguna sekali ketika kita bermain di blog, teman-teman. Ya. Oke, di sini kita buka dulu salah satu artikel yang sudah saya buat. Oke, contohnya misalkan kita yang mana nih? Ini mohon maaf, koneksi di rumah saya ini agak sedikit tidak stabil ya, teman-teman. Nah, coba klik di sini. Oke, saya akan buka artikel yang ini. Nah, jadi kita akan coba menghitung count ya daripada artikel yang kita buat. Nah, contoh misalkan kita copy aja sampai sini. Klik kanan, copy. Kemudian kita di sini kita akan coba paste, teman-teman ya. Untuk mempaste cukup gampang, teman-teman. Di sini kita langsung bisa klik kanan, kemudian kita langsung, atau kalau misalnya males klik kanannya langsung CTRL-V boleh. Atau kalau misalnya kita tanpa format CTRL-Shift-V ya, teman-teman. Jadi artinya mengikuti settingan default di sini. Nah, untuk menghitung jumlah, teman-teman, untuk menghitung jumlah daripada count-nya. Nah, jadi teman-teman pergi ke alat, kemudian jumlah kata. Nah, nanti di sini akan muncul jumlah katanya berapa. Nah, biasanya saya langsung di checklist aja tampilkan saat mengetik. Jadi nanti si katanya, jumlah katanya akan muncul di sini. Nah, kalau misalkan kita bermain blog, jumlah kata ini sangat berpengaruh kepada kualitas artikel, ya. Nah, contoh misalkan kita akan blok dulu semua, kita klik kanan tanpa edit. Nah, jadi jumlah kata di di artikel ini sangat berpengaruh. Nah, teman-teman, di sini saya jumlah katanya ada 1923. Nah, jadi artikel yang saya buat ini, teman-teman, berjumlah 1923. Nah, di sini juga ada karakternya, kemudian ada karakter tidak termasuk spasi. Di sini sangat lengkap sekali. Ya, kita akan bandingkan dengan yang di Office Word, ya. Kita akan coba masuk ke aplikasi Office Word-nya. Nah, di sini sebetulnya tidak ada perbedaan, teman-teman. Tidak ada perbedaan. Hanya saja mungkin kita akan pusing dari segi tampilan saja. Namun ketika kita sudah terbiasa, justru lebih enak menggunakan aplikasi dari Google Sheet, Google Doc, ya. Kemudian ada Google Slide. Kalau kita pengen buat materi, itu sangat membantu sekali. Oke, kita coba di sini kita paste artikel yang sudah tadi saya copy di blognya. Kita tanpa format, teman-teman. Nah, di sini perhatikan, di sini juga sama ya. Di sini ada untuk melihat jumlah daripada words-nya. Nah, bisa kita lihat. Nah, di sini juga sama ya, teman-teman. Artinya kita menggunakan aplikasi Google dokumen ataupun misalkan kita menggunakan Office Word itu sama saja. Yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkan tools ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat memang dari segi tampilan ini kalau yang pemula mungkin agak kesulitan, tapi kalau misalnya kita perhatikan di Office 2003 ya, teman-teman, kita coba cek Office 2003. Nah, di sini ini hampir sama tampilannya, ini hampir sama dengan di aplikasi Google Doc ini. Oke, kita lihat. Di sini kita pilih gambar saja. Nah, nanti kita lihat nih perbandingannya. Dulu juga Office ya, Office 2003 itu sama, tidak selengkap toolsnya selengkap yang sekarang. Artinya ketika ada perubahan ya, mungkin nanti juga di Google Dokumen mungkin akan seperti di Office ya, tool-toolnya kalau misalnya kita ingin membuka gambar atau menambahkan gambar, mungkin nanti akan tampil di menu barnya. Jadi gitu. Jadi langsung ya, teman-teman. Namun menurut saya ini sangat worth it sekali ketika kita menggunakan aplikasi Google. Enaknya di Google itu ya, teman-teman, antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain kolaborasinya enak. Kalau kita perlu data untuk kita hubungkan ke Google Spreadsheet misalkan, kita lebih enak. Atau misalkan kita dari Google Sheet memiliki data kemudian kita sambungkan ke Google Dokumen, itu bisa, teman-teman. Jadi artinya lebih enak sekali. Memang kendalanya adalah kalau di perkampungan itu adalah di sinyal ya, teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Ya, mungkin untuk memahami
untuk memahami suatu aplikasi, tentunya kita perlu yang namanya adaptasi. Nah, coba perhatikan teman-teman, ini adalah tampilan Office 2003. Dulu juga sama seperti ini untuk Office 2003, yang dimana kalau kita ingin menambahkan gambar, kita pilih insert dulu, sama dengan yang di sini. Kalau kita ingin menambahkan gambar, tidak ada nih langsung di sini. Oh, ada di sini nih. Ya, tapi di sini dia letaknya disisipkan, kemudian lebih lengkapnya di sini. Artinya yang ditampilkan di menu bar di sini hanya yang paling sering digunakan, teman-teman. Ya, seperti halnya kita ingin menyisipkan simbol, karakter dan lain sebagainya, itu adanya di bagian sisipkan di tool yang namanya insert atau sisipkan, teman-teman. Untuk dari segi settingan settingan daripada untuk kertas itu ada di penataan halaman. Jadi seperti itu. Hanya mungkin yang sulit itu di mana letak, misalkan untuk menyeting page layout dan lain sebagainya. Itu yang harus kita pahami lebih jauh di Google dokumen ini. Mungkin itu aja teman-teman pembahasan daripada memahami secara lebih detail di Google Dokumen, dan juga tadi kita sempat membandingkan antara Google Dokumen dengan Microsoft Office Word. Masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan, ya. Jadi artinya ketika kita mencoba pasti kita akan paham betul sedikit demi sedikit. Jadi artinya kalau kita tidak biasakan, maka tetap kita tidak akan ada adaptasi di sana. Ya, saya yakin kalau misalkan apalagi kalau ibu bapak seorang guru menggunakan Google Dokumen, Google Slide, Google spreadsheet, ini sangat sangat perlu sekali, karena itu akan berpengaruh kepada akun belajar ID, teman-teman. Saya Iman Budiman, itu aja. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom komentar. Saya Iman Budiman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.